wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sofi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul teori terbentuknya alam semesta, galaksi dan tata surya. Kemudian ada hipotesis kejadian bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta yang paling dikenal dan diterima secara luas oleh para ilmuwan adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ini menyajikan pandangan tentang bagaimana alam semesta mulai ada, berkembang dari saat terbentuk hingga seperti yang kita kenal sampai saat ini. Kemudian ada beberapa gambaran, ada 5 gambaran umum tentang teori ledakan besar. Yang pertama itu awal mula. Ledakan besar menyatakan bahwa alam semesta awalnya berada dalam kondisi padat, panas, dan sangat padat. Semua materi dan energi di alam semesta terkonsentrasi dalam satu titik sangat kecil yang disebut sebagai singularitas. Yang kedua adalah ledakan besar. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta meledak dengan cepat dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar. Kemudian yang ketiga adalah perluasan alam semesta. Setelah ledakan besar, alam semesta terus mengalami ekspansi. Galaksi-galaksi dan bintang-bintang mulai terbentuk karena materi mulai mengumpul dalam struktur yang lebih besar. Kemudian yang keempat adalah pembentukan elemen-elemen ringan. Beberapa menit setelah ledakan besar, suhu dan kepadatan alam semesta mencapai tingkat yang tepat sehingga memungkinkan terbentuknya elemen-elemen ringan seperti hidrogen dan helium melalui proses nukleosintesis. Lalu yang kelima adalah pembentukan struktur kosmik. Seiring berjalannya waktu, materi di alam semesta terus berkumpul melalui gaya gravitasi membentuk struktur kosmik yang lebih besar seperti galaksi, gugus galaksi, dan filamen-filamen besar. Lalu selanjutnya adalah galaksi. Apa itu galaksi? Teori terbentuknya galaksi termasuk galaksi Bima Sakti, tempat bumi berada, adalah salah satu topik yang masih intensif dipelajari oleh para ilmuwan. Namun ada beberapa teori utama yang telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi tersebut. Ada 2 teori utama yang diterima secara luas, yaitu teori pembentukan top down dan teori pembentukan bottom down, dan teori pembentukan bottom up. Untuk yang pertama adalah teori pembentukan top down. Teori ini mencatat bahwa galaksi-galaksi terbentuk dari awan gas dan debu yang besar dan padat. Gravitasi mulai bekerja pada awan tersebut, menarik materi ke dalam pusat yang akan menjadi inti dari galaksi. Proses ini membutuhkan waktu yang lama karena gravitasi harus mengatasi tekanan termal dan gaya-gaya lainnya yang bertentangan dengan gravitasi. Lalu yang kedua adalah teori pembentukan bottom up. Teori ini berfokus pada pembentukan galaksi melalui penggabungan merger galaksi-galaksi yang lebih kecil. Menurut teori ini, galaksi terbentuk dari interaksi dan penggabungan antara galaksi-galaksi kecil yang ada sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah teori terbentuknya tata surya. Teori terbentuknya tata surya didasarkan pada pemahaman tentang kosmologi dan astrofisika. Saat ini teori yang paling diterima adalah teori nebula surya atau teori tepi tunggal. Ada beberapa tahapan umum dari teori nebula surya. Yang pertama adalah tahap awal terbentuknya tata surya adalah keberadaan nebula surya. Nebula ini adalah awan raksasa yang terdiri dari gas dan debu yang tersebar di luar angkasa. Lalu yang kedua adalah gravitasi dan kompres. Gangguan eksternal atau interaksi dengan nebula lain menyebabkan nebula surya mengalami kompresi. Akibatnya bagian dalam nebula mulai menarik partikel dan gas lainnya ke arah melalui gaya gravitasi. Lalu yang ketiga adalah pembentukan
protoplanetari. Proses koperasi ini menyebabkan pembentukan cakram rata di sekitar inti yang disebut protoplanetary disk atau accretion disk. Protoplanetary disk ini terdiri dari materi yang berputar-putar di sekitar inti dan mulai membentuk konsentrasi materi yang lebih padat. Lalu yang keempat adalah pembentukan bintang pada titik tertentu. Ketika massa inti cukup besar dan cukup panas, tekanan dan suhu di pusat inti mencapai tingkat di mana reaksi nuklir mulai terjadi. Proses ini menyebabkan inti menjadi sangat panas dan bercahaya, membentuk bintang. Bintang ini disebut matahari. Lalu yang kelima adalah pembentukan planetesimal. Materi ini mulai bergerombol dan menempel bersama untuk membentuk planetesimal. Planetesimal adalah objek yang lebih besar daripada debu dan partikel kecil lainnya, tetapi belum cukup besar untuk menjadi planet. Lalu yang keenam adalah pembentukan planet. Planetesimal terus tumbuh karena bertumbukan dan bergabung dengan materi lainnya dalam protoplanetary disk. Proses ini memungkinkan pembentukan planet-planet, serta partikel-partikel ini saling tarik-menarik dan bertumbukan hingga membentuk planetesimal yang lebih besar yang akhirnya menjadi planet. Lalu yang ketujuh ada tata surya yang stabil. Setelah berjuta-juta tahun proses akresi dan akresi, tata surya mulai mengambil bentuk yang stabil dengan matahari di pusatnya dan planet-planet serta benda langit lainnya yang mengorbitnya. Lalu ada hipotesis kejadian bumi. Hipotesis kejadian bumi mencoba menjelaskan asal mula bumi dan bagaimana planet ini berkembang seiring waktu. Terdapat beberapa hipotesis yang telah diajukan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan asal mula bumi. Di antaranya adalah hipotesis akresi yang menyatakan bahwa bumi terbentuk dari akresi atau pengumpulan materi di sekitar matahari yang belum terbentuk. Lalu ada hipotesis tabrakan yang menyatakan bahwa bumi terbentuk dari tabrakan besar antara benda langit, mungkin yang seukuran planet, dengan bahan di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada hipotesis planetesimal yang menyatakan bahwa bumi terbentuk dari partikel-partikel kecil yang disebut planetesimal yang berakumulasi dan bertumbukan bersama-sama. Lalu yang keempat adalah hipotesis nebula surya yang mencakup asal-usul bumi dan tata surya secara keseluruhan. Menurut hipotesis ini, bumi terbentuk dari nebula surya, sebuah awan besar gas dan debu yang berputar di sekitar matahari yang sedang terbentuk. Lalu selanjutnya ada susunan lapisan bumi. Bumi memiliki struktur yang kompleks, terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, dari bagian terdalam hingga permukaan. Susunan lapisan bumi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah inner core atau inti dalam. Lapisan ini merupakan bagian terdalam bumi yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Inti dalam terbuat dari campuran besi dan nikel yang padat karena suhu dan tekanannya sangat ekstrim. Lalu yang kedua ada outer core atau inti luar. Lapisan ini terletak di atas inti dalam dan juga terdiri dari campuran besi dan nikel, tetapi dalam keadaan yang cair. Inti luar memiliki suhu yang sangat tinggi sehingga materialnya berada dalam keadaan cairan yang mendukung pergerakan material magnetik yang berperan dan menciptakan medan magnet bumi. Lalu yang ketiga ada mantel. Mantel adalah lapisan bumi yang besar dan tebal dan terletak di atas inti luar. Mantel terdiri dari batuan cair dan padat yang disebut magma. Magma ini terus bergerak karena panas dari inti bumi dan menghasilkan peristiwa geologi seperti pergerakan lempeng dan tektonik dan erupsi gunung berapi. Yang keempat ada kerak bumi atau crust. Lapisan paling luar bumi disebut kerak bumi. Ini adalah lapisan yang lebih tipis dan padat dibandingkan
dengan mantel dan inti. Terdiri dari batuan padat. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua yang lebih tebal dan kerak samudra yang lebih tipis. Lalu selanjutnya ada susunan materi selanjutnya itu tentang atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi sebuah planet atau benda langit. Di bumi, atmosfer merupakan lapisan gas yang mengapit permukaan planet dan menjulur hingga ketinggian tertentu di atasnya. Lalu ada beberapa karakteristik dan peran penting atmosfer bumi. Yang pertama adalah komposisi atmosfer. Atmosfer bumi terdiri terutama dari gas-gas seperti nitrogen sekitar 78%, serta oksigen sekitar 21%, dan argon sekitar 0,93%. Selain itu, ada sejumlah kecil gas lain termasuk karbon dioksida, uap air, metana, ozon, dan banyak gas lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Lalu peran atmosfer bumi ialah membantu menjaga suhu planet dengan menahan panas matahari melalui efek rumah kaca, kemudian melindungi permukaan bumi dari radiasi berbahaya seperti ultraviolet, kemudian memungkinkan proses fotosintesis oleh tumbuhan yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan makanan bagi kehidupan di bumi, lalu membantu mengatur cuaca dan iklim dengan mengatur pergerakan udara, kelembapan, dan suhu. Lalu yang ketiga ada struktur atmosfer bumi. Struktur ini dapat dibagi menjadi beberapa lapisan utama berdasarkan perubahan suhu dengan ketinggian. Yang pertama adalah troposfer, lapisan terbawah yang mengandung sebagian besar massa atmosfer dan di mana hampir semua cuaca terjadi. Suhu cenderung menurun dengan ketinggian. Lalu yang kedua ada stratosfer, di atas troposfer di mana lapisan ozon terdapat dan menyebabkan suhu meningkat dengan ketinggian. Lalu ada mesosfer, di atas stratosfer suhu kembali menurun dengan ketinggian. Lalu ada termosfer, lapisan yang terletak lebih tinggi lagi dan memiliki suhu meningkat dengan ketinggian karena terpapar radiasi matahari. Lalu ada eksosfer, lapisan paling atas yang semakin menipis dan berangsur-angsur berubah menjadi angkasa luar. Lalu yang keempat adalah lapisan ozon. Lapisan ozon adalah gas yang penting dalam atmosfer bumi karena melindungi kita dari radiasi UV yang berbahaya. Lapisan ozon terletak di stratosfer dan membentuk lubang ozon. Ketika konsentrasi ozon menipis, yang bisa berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Lalu selanjutnya ada tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh air di bumi, baik yang berada di permukaan, di bawah tanah, atau dalam bentuk uap di atmosfer. Kemudian air adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi dan memainkan peran kunci dalam berbagai proses geologis. Ada beberapa karakteristik dan peran penting hidrosfer sebagai berikut. Yang pertama ada sumber air untuk kehidupan. Hidrosfer ini menyediakan sumber air untuk kehidupan di bumi. Lalu yang kedua adalah peran dalam siklus air. Hidrosfer merupakan salah satu elemen utama dalam siklus air di bumi. Air mengalami berbagai proses seperti penguapan dari permukaan lautan dan daratan, kondensasi menjadi awan, dan presipitasi kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Yang ketiga adalah pengaruh pada iklim luar. Lautan sebagai bagian utama dari hidrosfer memiliki peran penting dalam mengatur iklim bumi. Lautan menyimpan panas dan mengatur suhu di permukaan bumi yang pada gilirannya mempengaruhi pola angin dan distribusi curah hujan.
Lalu yang keempat adalah habitat ekosistem air. Hidrosfer menyediakan habitat bagi berbagai ekosistem air, termasuk ekosistem laut, sungai, dan danau. Banyak spesies organisme hidup dan berkembang biak dalam lingkungan air ini. Yang kelima adalah sumber daya air. Hidrosfer menyediakan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan manusia seperti air minum, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, serta untuk berbagai industri. Kemudian yang keenam adalah pengaruh pada geologi. Air, khususnya yang berada di bawah tanah, memiliki peran penting dalam proses geologi seperti erosi dan pembentukan gua. Lalu pembahasan terakhir ada litosfer. Ini adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang keras dan padat. Kata litosfer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti lapisan batu. Kemudian litosfer terdiri dari dua bagian utama, yaitu kerak bumi seperti yang kita bahas tadi. Kerak bumi atau crust adalah lapisan paling atas dari litosfer yang terletak di bawah permukaan bumi, terdiri dari batuan padat. Kerak bumi bisa dibagi menjadi dua, kerak benua dan kerak samudra. Yang kita ketahui keduanya sangat berbeda karena kerak benua lebih tebal dan terdiri dari batuan granit dan sedimen, sementara kerak samudra lebih tipis dan terdiri dari batuan basalt yang lebih padat. Kemudian yang kedua ada bagian atas mantel atau upper mantle. Di bawah kerak bumi ada lapisan mantel yang merupakan bagian atas dari litosfer. Mantel terdiri dari batuan cair dan padat yang disebut magma. Bagian atas mantel ini juga mencakup atmosfer, yaitu lapisan yang relatif lembut dan deformable karena suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bagian mantel yang lebih dalam. Litosfer berperan penting dalam dinamika kehidupan dan proses geologis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya dalam pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.